Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu pengampunan. Sesuatu yang seringkali kita gumuli. Nah, untuk memulainya, mari kita lihat sebuah analogi yang sangat kuat. Wah, gambaran ini tajam sekali ya. Ini menunjukkan betapa sebetulnya dendam itu merusak diri kita sendiri. Coba kita renungkan. Kita ini kan gampang banget ya, ingat kesalahan kecil orang lain, tapi seringnya kita lupa betapa besarnya pengampunan yang sudah kita terima. Nah, permenungan kita ini datangnya dari Injil Matius bab 18. Di sini, Yesus pakai sebuah perumpamaan dengan angka-angka yang sengaja dibuat luar biasa besar. Kenapa coba? Tujuannya supaya kita ini benar-benar kaget dan paham sedalam apa sih pesan yang mau disampaikan. Oke, jadi inti ceritanya itu perbandingan antara dua utang yang, bedanya kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada utang seorang hamba ke rajanya. Di sisi lain, ada utang hamba lain ke hamba yang pertama tadi. Yuk kita bedah satu-satu biar kelihatan bedanya. Utang yang pertama ini, 10.000 talenta. Gini, ini bukan cuma soal jumlah yang besar ya, ini jumlah yang mustahil dibayangkan. Kalau dikurskan ke uang kita sekarang, itu bisa miliaran rupiah. Mustahil bisa dilunasi seumur hidup. Tapi apa yang terjadi? Sang raja, karena belas kasihnya yang luar biasa, menghapuskan semua utang itu. Lunas, begitu saja, bebas. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hutang kedua, 100 dinar. Ini jumlah yang kecil banget, sangat mungkin buat dilunasi. Tapi, coba bayangin deh, apa yang dilakukan hamba yang baru aja utang miliarannya dihapus? Dia nemuin temennya, nagih utang kecil itu, bahkan sampai mencekiknya. Luar biasa kan? Coba perhatikan baik-baik. Visualisasi ini ngomong banyak banget kan? Lihat deh, jurang yang menganga di antara dua batang ini. Nah, inilah cara Yesus nunjukin ke kita perbandingan antara belas kasih Tuhan yang seluas samudra buat kita dengan luka-luka atau salah-salah kecil yang sering banget kita genggam erat-erat di hati. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Perumpamaan ini sebetulnya adalah cermin buat kita semua. Dan tantangannya adalah jujur sama diri sendiri. Jangan-jangan kita ini adalah hamba yang nggak mau mengampuni itu. Jadi intinya begini, rasa sakit hati kita karena kesalahan orang lain itu nyata. Saya mengerti. Tapi kalau kita bandingkan dengan pengampunan tanpa batas yang Tuhan kasih buat kita, buat semua dosa kita, kesalahan mereka itu ibarat 100 dinar dibandingin sama 10.000 talenta. Jauh sekali bedanya. Dan ini bukan cuma soal perumpamaan loh. Ajaran gereja kita juga menegaskan hal yang sama. Katekismus mengingatkan kita bahwa hati yang tertutup untuk mengampuni sesama itu bahaya secara rohani. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal hubungan kita sama orang lain, tapi juga sama Tuhan. Paus Yohanes Paulus II pernah menjelaskannya dengan sangat indah. Kata beliau, pengampunan sejati itu bukan berarti kita lemah atau kita melupakan keadilan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, waktu kita mengampuni, kita itu sebetulnya lagi membebaskan diri kita sendiri dari belenggu racun dendam. Nah, karena itulah pas banget di masa Prapaskah yang spesial ini, yuk kita bawa perenungan ini jadi tindakan nyata. Kita diajak untuk nggak cuma mikirin soal pengampunan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda semua. Bukan buat dijawab pakai teori yang rumit, tapi dengan refleksi yang jujur di dalam hati. Apa sih satu langkah paling nyata, paling konkret yang bisa kita ambil mulai hari ini? Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang mungkin bisa membantu. Pertama, ingat, berani untuk jujur, siapa sih orang yang paling susah kita ampuni? Kedua, lepaskan. Ambil keputusan secara sadar untuk mulai melepaskan rasa pahit itu. Ketiga, terima. Datanglah ke sakramen tobat, rasakan sendiri belas kasih Tuhan yang membebaskan itu. Dan yang terakhir, teruskan. Kasih yang sudah kita terima, jangan berhenti di kita, tapi salurkan ke orang lain. Inilah alasannya kenapa pengampunan itu penting banget. Ini bukan cuma saran yang baik atau sesuatu yang kita lakukan pas lagi moodnya bagus saja. Bukan. Mengampuni itu bagian yang nggak bisa dipisahkan dari perjalanan iman dan keselamatan kita. Jadi, mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan sebuah mandat yang sangat jelas dari Kitab Suci. Sebuah ajakan untuk mencerminkan kasih yang sudah kita terima duluan. Ingat, pengampunan yang kita berikan itu pada dasarnya adalah gema dari pengampunan yang sudah kita terima dalam Kristus. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.